Begitu dia kena benturan, langsung dia pindah. Iya. Nah, dia tidak mau selesaikan satu permasalahan itu sampai dia advance di situ. Kalau istilah anak Medannya gampang goyang berarti ya, Bang? Gampang goyang. Gampang goyang. Halo teman pengamat, selamat datang di Pengamat Bertanya, podcast inspiratif yang bisa mengajak kita untuk lebih berani dalam bersuara dan menjadi citizen yang lebih baik. Karena diam bukan pilihan. Oke, kali ini kita dalam nuansa baru, kantor baru juga gitu kan. Setelah sekian lama Pengamat Bertanya nggak ketemu, dan dengan narasumber yang baru juga, yang nggak kalah inspiratif dari narasumber lainnya. Ya, perkenalkan ini dia Ketua Kadin Sumatera Utara. Panggilannya Bang Dida ini. Boleh kenalan nggak Bang Dida? Ya. Oke, Fahri. Tadi jauh ya Mas perjalanan ke sini nggak? Enggak ya. Kantor Kadin dekat berarti ya. Boleh kenalan nggak? Boleh kenalan dulu nggak nih Bang? Nama lengkap Abang. Kenapa Bang Dida gitu loh Bang? Soalnya Fahri baca bionya gitu kan. Namanya Firsal, tapi kemudian dipanggil oleh teman-teman di sini Bang Dida gitu. Itu boleh dijelasin nggak Bang? Ya. Jadi nama lengkap saya Firsal Ferial Mutiara. Oh, ada Ferial ya. Di Google ada tuh. Terus Sudah berkeluarga. oh, Ya kan, anak 4. 4 ya Bang? Ya. Itu paling besar umur berapa tuh Bang? Kelas 3 SMP. Kayak Fahri soalnya berempat juga gitu kan. Terus nih, ini kan kembali lagi Pengamat Bertanya menghadirkan tokoh-tokoh besar loh, kayak kemarin gitu kan, beberapa ketua-ketua di Medan gitu kan. Hari ini kita hadirkan lagi ketua-ketua lain di Medan. Boleh nggak Bang diceritain gimana awalnya Bang mengenal Kadin tuh kayak mana Bang? Saya kenal Kadin itu tahun 2000-an awal setelah pulang dari kuliah. Iya. Begitu. Jadi saya mengenal Kadin itu ikut dengan orang tua. Kebetulan orang tua saya pengurus Kadin. Jadi saya ikut terus bersosialisasi dengan teman-teman Kadin. Akhirnya menjadi pengurus. Nah, itulah awal perkenalan saya dengan Kadin. Berarti udah cukup lama ya Bang dari tahun awal-awal kemarin? Ya. Udah berapa tahun berarti? Hampir 23? Hampir 20 tahun. Berarti perjalanan yang cukup panjang. Nah, kan dulunya ayah Abang sebagai ketua Kadin juga. Nah, sekarang Abang ikut menjadi ketua Kadin. Ada nggak cara kepemimpinan yang Abang ulangi atau ada cara kepemimpinan baru yang Abang buat? Ya, kalau kita bicara organisasi sedikit banyak karena saya juga dikenalkan organisasi oleh orang tua. Orang tua menjadi panutan. Mungkin hampir sama seperti orang-orang lain, pasti orang tuanya menjadi panutan hidup mereka gitu. Sedikit banyak pasti mewarnai apa yang kita lakukan. Apa yang pernah dilakukan orang tua yang baik pastikan kita lanjutkan, apa yang dilakukan oleh pengurus-pengurus sebelumnya yang baik pasti kita teruskan. Dan mungkin kita membuat program-program baru yang sejalan dengan kondisi sekarang. Itulah yang kita lakukan. Berarti emang ada pola-pola baru yang menyesuaikan zaman lah ya Bang? Iya. Apalagi di zaman 5.0 ini anak muda emang berperan lebih gitu kan? Iya. Kalau Fahri boleh lihat kan Bang, Kadin ini kan berarti kan mengurusi di bagian industri, terus wirausaha lah, boleh kita bilang kayak gitu kan. Dan Fahri dari Pengamat Negeri khususnya di media digital gitu. Dan untuk mewadahi anak-anak muda. Nah, kalau dari Kadin sendiri nih Bang, ngelihat anak-anak muda kayak kami nih sekarang Bang, udah bisa belum ya ikut berkembang di dalam Kadin ini sebenarnya? Jadi perlu saya jelaskan bahwa yang saya urus ini adalah Kadin Sumatera Utara. Kadin Sumatera Utara itu mempunyai anggota kabupaten kota seluruh Sumatera Utara dan juga asosiasi dan himpunan begitu. Nah, jadi siogianya yang berinteraksi langsung dengan anggota secara personal ataupun secara perusahaan, karena Kadin ini kan anggotanya dulu
sekarang itu anggotanya perusahaan dan juga ada UKM personal. Yang berinteraksi langsung itu adalah Kadin Kabupaten Kota dan juga asosiasi atau himpunan terkait. Nah, itulah yang berinteraksi langsung dengan orang sekitar gitu, dengan masyarakat. Oke. Usaha dan mereka lah yang menjadi anggota kita. Nah, tapi ada juga pengurus-pengurus kita, ya kan, yang memang mewakili dari kabupaten kota, dari himpunan, ya memang dasarnya pengusaha. Sehingga Kadin Sumatera Utara itu bisa langsung berinteraksi dengan pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar Sumatera Utara. Gitu. Nah, kalaulah kita lihat anak-anak muda sekarang kan banyak nih Bang, ciptain coffee shop, segala macam usaha-usaha, startup baru gitu kan di Medan. Udah mumpuni nggak Bang menurut Abang? Udah mampu nggak bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang udah lebih senior dari mereka? Kita rasa pengusaha-pengusaha muda yang ada sekarang ini jauh lebih energik daripada pengusaha-pengusaha lebih energik zaman sebelum Abang. Kan begitu ya kan? Karena kita lihat kan anak-anak muda sekarang sudah bisa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan dibanding kita. Gitu, dibanding yang sebelumnya lah. Gitu. Ada nggak sih Bang plus minus dari orang-orang sebelum Abang sama orang-orang sesudah Abang? Contohnya kami gitu dalam berbisnis. Oke, kita mulai dari minusnya dulu deh. Apa yang ngebuat kami yang anak muda ini lebih minus daripada yang sebelum-sebelumnya gitu? Jadi plus minus itu kan relatif. Iya, itu kan persepsi masing-masing kan begitu ya. Bisnis ini kan dilihat dari hasilnya. Bagaimana hasil akhirnya, prosesnya itu harus dijalani. Nah, ini yang mungkin bisa dibedakan antara generasi sebelumnya sama generasi yang sekarang, kan begitu. Saya boleh sampaikan mungkin generasi yang awal itu mempunyai karakter kan seperti baby boomers, Gen X, Gen Y, lebih mempunyai karakter seperti old money, kan begitu. Sementara yang millennials, Z itu kan new money, kan begitu. Yang mungkin tidak terlalu memperhatikan proses, tapi hasilnya jadi. Itulah Gen Z tadi. Itu Gen Z dan millennials. Kalau baby boomers sampai Gen Y mungkin proses itu memang mereka sangat ikutin. Suatu hal yang wajib untuk mengikuti proses. Ya. Bedanya dengan Gen Z lah, terfokus kepada hasilnya. Fokus berarti? Berarti itu plus minusnya tergantung persepsi. Persepsi. Nah, kita nggak bisa bilang kalau Gen Z yang fokus kepada hasilnya itu minus, nggak bisa dibilang juga gitu kan Bang. Disitulah letak plus minusnya. Kalau gitu Bang, balik lagi ke pertanyaan Fahri gitu kan. Di Medan ini udah banyak pengusaha nih. Gen Z sekarang berarti menerapkan hal-hal seperti itu. Berefek nggak sih Bang untuk Sumut sebenarnya dengan pola pikir mereka seperti itu? Sebenarnya kita sangat happy. Kenapa? Karena dengan adanya euforia, mungkin contohnya tadi seperti Fahri sampaikan pembukaan kafe dan apa. Kita happy kenapa? Karena akan meningkatkan persentase minat atau menjadi pengusaha. Dengan mereka berani mencoba, biasanya kan anak-anak muda milenials ini pasti patungan. Istilahnya kalau di Sumatera Utara ini kongsi. Mereka berpatungan, berkongsi, buat satu usaha, ya kan, terus dijalanin. Nah, karakter anak-anak muda sekarang mereka punya komunitas, community. Nah, inilah yang membuat suatu bisnis mereka ini sekarang growth-nya rapid, kan begitu. Satu komunitas, oh ini bikin kafe di sini, nanti bikin sana, terus mereka punya komunitas. Nah, ini kan harus kita syukuri sebenarnya ketertarikan mereka untuk mau menjadi pengusaha, kan begitu. Jadi tidak membebani pemerintah. Kalau mereka ini, anak-anak ini selalu berpikiran mau menjadi pegawai instead of jadi wira swasta, pasti kan jadi beban. Jadi beban kepada pemerintah. Pemerintah. Nih kemarin ada beberapa event ya Bang, kalau Fahri lihat ya.
kayak event F1 speedboat tuh yo, yang di Danau Toba. Tuh kalau nggak salah masih banyak Minum ya? minum bang. Si banyak orang-orang yang di luar Sumut lah khususnya yang ikut terlibat tuh. Kok bisa sih bang kayak gitu? Apa emang kita belum mampu gitu mengikuti event-event seperti itu? Jadi itu sangat kita sayangkan. Sayang banget sih bang. Ya, karena lokasinya di tempat kita, Iya. resourcesnya di tempat kita, ya kan? Tapi kuenya Nggak ada tidak kita kita. dapatkan, kan begitu. Jadi ini yang mungkin ke depan jangan terjadi lagi. Nah, jangan sampai kita masyarakat Sumatera Utara ini hanya menjadi tempat untuk eksploitasi, Benar bang. kan begitu. Jadi saya minta supaya teman-teman pengusaha terus anak-anak muda supaya bisa lebih kreatif dan mensejajarkan diri, berkompetisi supaya kompetitif dengan teman-teman yang ada di luar Sumatera Utara. Sehingga apabila ada suatu event yang besar, mereka sanggup untuk mengerjakan hal yang sama, kan begitu. Ataupun harus lebih baik kualitasnya daripada teman-teman pendatang, kan begitu. Itu yang sekarang harus kita lakukan, kan gitu. Kita nyadari bahwa banyak kekurangan yang ada di Sumatera Utara. Tapi bukan tidak mungkin kita bisa berkompetisi sama mereka kalau ada kesempatan. Nah, ini yang harus sama-sama kita dorong bahwa oke, kalau mereka lihat kita tidak mampu, tapi kan bukan tidak mampu 100%. Mungkin 20% harus dikasih. Harus dikasih. Keterlibatan anak-anak muda di sini. Sekaligus usaha. jadi proses pembelajaran. Jadi transfer knowledge-nya jalan. Gitu. Itu yang harus memang sama-sama kita dorong. Dan ini bukan hanya tugas kita sebagai pengusaha, ini juga menjadi tugas pemerintah. Pemerintah harus berikan kesempatan dan percaya dengan pengusaha-pengusaha lokal bahwa mereka bisa. Kayak kami kemarin kan kayak nunggu job ini, nunggu job gitu kan, kru. Kok kita nggak diundang nih event speedboat gitu kan? Kita mampu ya bersaing kan. Ini alatnya lengkap gitu. Kapan nih undangan? Ternyata emang nggak diundang gitu kan. Dan nunggu-nunggu nih pengawas negeri. Soalnya kemarin yang event yang di Solo? Asian Para Games kita ikut kan, liput. Saya di tempat lokal kita sendiri kita yang nggak ikut, itu sayang banget sih. Next kalau ada apa-apa, kalau ada event gitu, Mas bisa kabarin ke kita. Request dikit. Nah, beranjak ke segmen yang lain nih Bang. Jadi kan Fahri kan beberapa tahu lah dengan organisasi-organisasi pengusaha lain gitu. Terdapat di dalamnya ada dinamika politik seperti itu. Kalau di Kadin sendiri ada nggak sih Bang kayak gitu? Kepengurusan saya, kita sepakat kalau masuk pintu kantor Kadin, semua buka baju. Oh, istilahnya buka baju. Semua buka baju. Jadi tidak ada kepentingan lain-lain yang ada di Kadin, yang ada adalah kepentingan wirausaha pengusaha. Nah itu sudah kita lakukan pada saat saya mimpin HIPMI Sumatera Utara dulu. Oh iya. Nah, berarti jadi Bang pernah ikut HIPMI. waktu kita pimpin HIPMI Sumatera Utara, kita sepakati juga sama teman-teman. Masuk di dalam kepengurusan, masuk pintu kantor, kita buka baju ya. Istilahnya tadi. Bicara pengusaha ya. Iya benar. Gitu. Bang, harusnya jadi tidak itu ada konflik of interest di dalam organisasi. Karena itu yang bisa menurunkan performa dari organisasi tadi gitu ya Bang. Ya. Akhirnya banyak yang terkurangi lah dari yang harusnya memaksimalkan wirausaha malah terfokus kepada yang lain gitu kan. Ya tapi bukan tidak baik untuk berpolitik. Benar. Jadi saya malah kalau memang passionnya anak-anak muda itu ada yang passionnya untuk berpolitik, silakan. Ya kan kita harus sama-sama dorong bahwa memang kalau passionnya berpolitik ya dorong ke politik, kan begitu. Iya benar. Beberapa kader kita di HIPMI juga berpolitik. Nah,
Saya tidak Membatasi. menghalangi, malah kita mendorong. Tapi kalau kita bicara pengusaha, kita bicara kepentingan pengusaha. Benar. Kan begitu. Karena politik dan wirausaha itu macam dua sisi mata uang. Tidak bisa terpisahkan. Iya. Nah, Politik begitu. butuh uang juga Ya. untuk seperti itulah ya. Sekarang kita udah masuk bagian motivasi nih sih Bang untuk anak-anak muda gitu Bang. Tips and trick lah Bang, atau apa ya kita bisa bilang, jalannya lah untuk anak-anak muda ini mengembangkan usahanya lah Bang. Abang sebagai ketua umum Kadin gitu kan Sumatera Utara, apa ada nggak Bang jalan-jalan untuk anak muda gitu membesarkan usaha-usahanya gitu Bang? Dalam artian tipsnya lah Bang, harus apa yang mereka lakuin gitu. Pertama kan mungkin anak-anak muda ini sudah lebih advance lah, lebih tahu bagaimana melihat informasi di memakai teknologi. Iya. Kan begitu. Mungkin bisa riset, bisa googling, bisa lihat di YouTube. Tapi yang paling penting adalah fokus. Kalau menurut saya begitu kan. Kenapa? Karena banyak kegagalan anak-anak muda ini karena tidak fokus, dan itu yang menjadi masalah inti. Suka seperti kalau istilahnya kalau orang asing bilang itu selalu jadi monkey business. Kayak monyet itu kan dari satu pohon pisang ambil Ke pohon lainnya. ya ambil ambil pisang, Ah. ya kan belum habis satu pokok dia udah pindah lagi, Udah pindah, lompat iya. lagi, gitu. Nah itu yang selalu membuat kegagalan. Kerja setengah-setengah ya. Ya, tidak sepenuh hati sampai tuntas. Nah begitu. Ke sini ngambil, situ ngambil lagi, situ ngambil, akhirnya nggak terfokus gitu ya. Begitu dia kena benturan, Ah, langsung dia pindah. iya. Nah dia tidak mau selesaikan satu permasalahan itu sampai dia advance di situ. Kalau istilah anak Medannya gampang goyang berarti ya Bang? Gampang goyang. Gampang goyang. Gak goyang dikit pindah Pindah, dia kan. iya. Oh iya. Berarti itu benar-benar harus dihindari sih ya Bang dalam berbisnis. Ya, Kita kayak nggak pindah-pindah gitu ya, tetap disaga gitu ya. Oke Bang, kayak kami lah Bang nih kan, yang masih Gen Z lah hitungannya. Untuk kami sendiri, ada nggak Bang syarat khususnya untuk berproses di Kadin ini Bang? jadi begini, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa Kadin Sumatera Utara ini menghimpun Oh iya. kadin-kadin Kadin kota, kabupaten. kota, dan juga himpunan dan asosiasi. Nah, kalaulah teman-teman muda ini mau ikut bergabung di dalam Kadin, seyogianya selayaknya melalui asosiasi. Yang Ada HIPMI, ada HIPI, ada Japnas, kan begitu. Itu bisa ada GCI, bisa berkolaborasi sama mereka, dan bisa dikirimkan sebagai perwakilan mereka di Kadin, sehingga mewarnai juga di Kadin. Nah, gitu. Kita memang butuh teman-teman Gen Z, millennials yang memberikan pandangan yang berbeda. Pandangan berbeda, karena pandangan kita belum tentu up to date gitu dengan kondisi yang ada sekarang. Belum tentu cocok dengan zaman yang sekarang. Takutnya kalau kita paksakan malah nggak tercapai gitu kan. Bener. Nah itu makanya pentingnya kolaborasi. Ya, kolaborasi itu sangat penting. Nggak ada sekarang bisnis yang bisa jalan dengan sendiri-sendiri. Iya. Nah, sangat penting kolaborasi supaya bisa ya tadi itu mengembangkan ekosistemnya. Kayak terciptalah komunitas jadi terciptalah ekosistem gitu kan. Itulah alurnya berarti ya. Kalau dari Kadinnya sendiri udah membuatkan wadah belum Bang untuk anak-anak muda, terkhususnya di Sumut deh Bang? Udah menciptakan wadah belum untuk anak-anak muda ini untuk berproses lebih? Jadi di Kadin ada bidang-bidangnya, ada wakil-wakil ketua, mungkin anak-anak muda yang terlibat di bidang IT teknologi diwadahi sama teman-teman yang bergerak di bidang koordinator wakil ketua bidang teknologi. Yang UKM juga terlibat di UKM.
ada beberapa event dan mentoring yang sudah kita lakukan melalui bidang UKM dan juga bidang teknologi, kan begitu. Nah, sekarang yang kita lagi himpun adalah bagaimana kita mengkolaborasikan teman-teman yang bergerak di bidang UMKM, ya, terus teman-teman yang sudah bisnisnya mapan, settle. Nah, ini yang kita mau coba kolaborasikan. Karena UMKM ini, startup ini perlu anchor, perlu pendampingan oleh perusahaan-perusahaan besar, kan begitu, supaya tidak gagal. Benar-benar. Kan begitu. Karena UKM misalnya produksi suatu barang, kan begitu kan, barangnya ini kalau tidak ada avalisnya, nggak ada anchornya, akhirnya dia susah akan jualan ini. Nah, contoh simpelnya kemarin saya sampaikan ke salah satu pengurus kita, dodol bengkel, itu kan murni UKM. Iya, benar. Ya, murni UKM. Nah, dodol itu begitu dibuat tol, sekarang penjualannya turun. Mati. Nah kan, saya sampaikan ke salah satu pengurus kita, kebetulan dia punya bisnis kue, ya, salah satu ternama lah di Medan, Sumatera Utara. Saya bilang, Bang, tolong kalau bisa ini kolaborasi. Abang kan punya di Kambon, punya buah-buahan, punya macam-macam. Tolong ini di mentoring. Jadi produksi-produksi mereka ini di pemasarannya digandeng, dibantu gitu. Kan begitu. Nah, ini lagi yang sedang kita kawin-kawinkan. Ini bukan hanya F&B. Semuanya saya minta. Industri-industri lain juga begitu, supaya saling connect. Nah, begitu juga dari sisi pemasarannya. Pemasaran lokal kita connect-kan dengan anchor-nya. Pemasaran untuk ke luar negeri kita selalu berhubungan dengan perwakilan-perwakilan dari luar negeri. Bahkan ini internasional ya, Bang? Ya, sehingga teman-teman UMKM bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, itu yang sekarang lagi kita buat dan kita dorong. Iya. Gitu. Oke, Bang, mungkin dah beberapa menit gitu kan. Boleh mungkin nanya di luar itu kan, Bang. Konser-konser ini, Bang, itu bagian dari Kadin nggak sih, Bang? Dibawa dalam lingkup Kadin juga nggak sih, Bang? Terkait konser-konser khusus di Medan. Ya, itu kan bidang jasa MICE dia, meeting meeting intention exhibition, kan begitu. Itu kan salah satu pendorong pariwisata. Gitu. Iya. Jadi konser-konser itu memang harus selalu diadakan. Nah, gitu. Jadi ada event-event yang harus selalu dilaksanakan di setiap kota kabupaten, sehingga orang tertarik, wisatawan tuh tertarik datang kota itu. Nah, untuk spend money itu yang paling penting pertama, ya. Jadi kenapa saya mendukung dan mendorong supaya lebih banyak event yang terjadi yang dilaksanakan di Sumatera Utara, kan begitu ya, supaya perputaran uangnya makin besar, spending orangnya makin besar. Kita kekurangan event di Sumatera Utara ini. Ya. Di Sumatera Utara ini kekurangan event. Kurang event, ya. Ya, kebetulan dulu saya kuliah di Melbourne, kan begitu. Di Melbourne itu selalu ada festival. Seperti kalau kita itu festival di setiap kecamatan, setiap bulannya bergantian. Kadang Chapel, kadang Leiden, nah selalu bergantian. Dan juga setiap minggunya ada swap meet. Jadi setiap kabupaten itu bikin swap meet. Swap meet itu anak-anak muda, kan gitu kan, yang ngumpul di satu town hall, ya kan, di satu tempat kumpul kecamatan lah istilahnya gitu, melakukan transaksi jual beli, baik itu komputer, laptop, alat-alat teknologi, semua bertukar di situ. Jadi ada event terus di luar dari event-event besar yang selalu dilakukan ya. Gitu. Kayak bazar gitu sebenarnya.
Ya hampir seperti bazar, tapi bazarnya rutin. Udah ada terjadwal gitu, konstan, time schedule. Iya. Nah, terus konser-konser itu juga selalu ada. Setiap bulan ada konser, musik, terus ada event olahraga. Jadi kita sudah punya planning untuk 1 tahun ke depan. Iya. Kayak gitu. Kalau di Medan sendiri kayak udah 3 bulan sekali sekarang udah ada konser, itu termasuk kurang berarti ya, Bang? Harusnya setiap bulan. Harusnya setiap bulan. Harusnya setiap bulan ada konser, terus setiap bulan ada event olahraga, ada event teknologi, itu harus ada dan masif untuk promosikan ke seluruh masyarakat. Jadi masyarakat tahu untuk spending uangnya. Sekarang kan permasalahannya adalah masyarakat bingung untuk spending uangnya. Iya. Ya. Contoh kita pergi ke luar negeri atau contohnya luar kota lah. Kita pergi ke Penang, kita sebut aja, atau Malaysia, ke Kuala Lumpur kan. Untuk spend $1.000 itu udah pasti. Iya. Sudah pasti kita pergi sana, kita spend $1.000 misalnya 15 juta. Kita pergi untuk keluarga, makan, minum, penginapan, berobat semua easily. Mereka datang ke sini, pergi ke Danau Toba untuk spend 1 hari $100 aja sulit. 1,5 juta. Dia mau ngapain? Beli ulos 1, besoknya nggak beli lagi. Lihat danau 1. Lihat air tergenang kalau kata teman-teman, air tergenang katanya gitu. Karena malam nggak ada event. Oh iya, benar. Malamnya nggak ada event. Cuma ngeliatin air tergenang tadi aja berarti. Iya, benar. Nah, beda dengan di Bali mungkin. Malamnya kan hidup, night life kan begitu. Jadi orang spending itu yang diperlukan. Kalau menurut Abang nih, Bang, terhambatnya event-event di Medan tuh karena apa? Selain dari anak muda yang kurang kreatif deh, Bang, ada nggak faktor lain gitu? Saya rasa tempat ya. Tempat. Belum ada tempat yang betul-betul proper, yang mumpuni untuk dilakukan event skala masif, skala besar. Kan begitu. Nah, masalahnya tempat gitu. Tempat ini ada tapi harus di repackaging, dikemas dengan baik lagi gitu. Sehingga menarik. Iya. Ya kan? Misalnya tempat outdoor. Iya. Ya kan harus dibuat yang menarik. Tempat indoor kan gitu. Harus dibuat yang menarik. Dan permasalahan perizinan, saya rasa kalau perizinannya bisa dipermudah gitu. Mungkin secara basisnya online kan begitu kan. Bener. Mungkin akan banyak anak-anak muda yang tertarik untuk event. Iya, benar. Kenapa? Anak-anak muda ini punya komunitas. Iya. Jangan salah. Ya. Millennials Gen Z itu sekarang 26% dari jumlah penduduk. Nah, itulah bonus demografi. 26%. Jadi anak-anak muda ini punya pengaruh yang sangat signifikan, sangat kuat pada negeri ini. Begitu. Kalau perizinan kayaknya Bang emang susah sih di Sumut. Soalnya beberapa kali gitu kan ada pengen buat event juga agak terhambat lah di perizinan. Kemudian kalau Abang bilang dari tempat, bener banget sih Bang. Paris setuju, tempat jadi hal yang kurang mendukung karena apa? Kita lihat konser-konser yang di Medan nih Bang, cuma 2 tempat loh Bang, kalau Bang tahu. Di Lanut sama di Lotte. Itu aja. Outdoor. Indoornya kayak paling Santika. Biasanya nggak ada sih Bang. Emang terhambatnya di konser kayaknya itu sih. Kayaknya kita pengamat negeri buat event sih di Danau Toba. Bisa nggak minggu depan kita berangkat gitu? Bisa kan? Soalnya butuh gitu kan Bang. Harusnya ada konsep-konsep yang lebih out of the box, ya kan? Beach party, bener-bener. Ya, itu harusnya anak-anak muda bisa mengemas itu. Kalau misalnya susah di Danau Toba, bisa bikin di Pantai Cermin. Itu kan harus ada kreativitas, packaging, harus ada. Tapi kalau Pantai Cermin nggak bisa sih. Ya saya. Terlalu coklat Bang. Gak kaca lagi ya. Itu kayak kalau kita pengen ngelakuin event, kita balikin ke Mas Sahrul sih. Iya. Di Danau Toba Mas bisa Mas minggu depan. Pengamat negeri siap support sih sebelum Mas Rehan balik gitu kan.
Oke. Kayaknya kita udah maghrib ya kan, mau sholat sih. Udah banyak juga hal yang kita bahas. Kayaknya banyak banget sih PR pengamat negeri dari apa yang pembahasan kita gitu kan. Next step pengamat negeri kayaknya ditentukan dari apa pembahasan kita hari ini. Oke. Makasih kepada kru yang udah terlibat. Terima kasih kepada Bang Dida yang udah nyempatin waktunya ke sini gitu kan, dari segala kesibukannya, bahkan tadi hujan gitu ya Bang. Makasih banyak atas ilmunya. Dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, kepada penonton. Tetap nonton Pengamat Bertanya, jangan sampai kelewatan di Pengamat Bertanya selanjutnya dengan narasumber yang gak kalah inspiratif seperti Bang Dida kali ini. Oke. Fahri di sini sebagai host, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.